Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lola Intan Tirani dengan nomor mahasiswa 2403042222 dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Riau. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester mata kuliah Koperasi dan UMKM dengan dosen pengampu Ibu Wan Laura Hardilawati SE MSI PHI. Video ini akan membahas materi tentang manajemen koperasi dan UMKM. Koperasi dan UMKM merupakan motor penggerak ekonomi nasional. Di Indonesia sendiri, lebih dari 90% unit usaha termasuk kategori UMKM dan koperasi menjadi wadah ekonomi kerakyatan yang menjunjung nilai kebersamaan dan demokrasi ekonomi. Agar koperasi dan UMKM dapat bertahan dan berkembang dalam persaingan global, dibutuhkan sistem manajemen yang efektif, efisien, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Maka kita akan membahas tentang pengertian manajemen koperasi dan UMKM itu sendiri. Manajemen koperasi adalah proses pengelolaan sumber daya koperasi yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan koperasi, yaitu meningkatkan kesejahteraan anggotanya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi. Manajemen UMKM adalah proses pengendalian dan pengaturan seluruh kegiatan ekonomi mikro, kecil, dan menengah agar usaha berjalan dengan lancar, menghasilkan laba, tumbuh secara berkelanjutan, dan mampu menghadapi tantangan pasar. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis koperasi. Koperasi dapat dibedakan berdasarkan kegiatan usahanya. Yang pertama, koperasi konsumen, yaitu melayani kebutuhan anggota dengan menjual barang konsumsi seperti sembako dan kebutuhan harian. Yang kedua, koperasi produsen, yaitu mewadahi para produsen untuk mengelola bahan baku, produksi, sampai hingga pemasaran. Yang ketiga, koperasi simpan pinjam, yaitu koperasi yang menyediakan layanan keuangan berupa simpanan dan juga pinjaman bagi anggotanya. Yang keempat, koperasi jasa, memberikan layanan seperti transportasi, pariwisata, atau jasa lainnya kepada anggota. Yang kelima, yaitu koperasi serba usaha atau KSU, yaitu menggabungkan beberapa jenis usaha dalam satu koperasi seperti simpan, pinjam, dan toko. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip-prinsip koperasi. Yang pertama, keanggotaan sukarela dan terbuka. Yang kedua, pengelolaan demokratis. Yang ketiga, partisipasi ekonomi anggota. Yang keempat, otonomi dan kemandirian. Yang kelima, pendidikan, pelatihan, dan informasi. Yang keenam, kerjasama antar koperasi. Dan yang ketujuh, kepedulian terhadap komunitas. Selanjutnya yaitu tentang karakteristik UMKM. Yang pertama, skala usaha kecil dengan modal terbatas, pengelolaan bersifat kekeluargaan atau informal, fleksibel dan adaptif terhadap pasar lokal. Yang terakhir, memiliki kontribusi besar dalam penyerapan tenaga kerja, dan biasanya belum memiliki sistem manajemen yang mapan. Selanjutnya yaitu fungsi dan unsur manajemen. Manajemen koperasi dan UMKM dijalankan melalui 4 fungsi utama. Yang pertama, perencanaan atau planning, meliputi yang pertama menyusun visi, misi, dan tujuan usaha. Yang kedua, merancang rencana kerja tahunan. Yang ketiga, menentukan target produksi, penjualan, dan laba. Yang keempat, menganalisis pasar dan persaingan. Yang kedua itu ada pengorganisasian atau organizing, melibatkan yang pertama pembentukan struktur organisasi, yang kedua pembagian tugas dan wewenang, ketiga rekrutmen karyawan atau pengurus, yang keempat pengelompokan aktivitas usaha. Yang selanjutnya itu ada pengarahan atau directing. Hal ini mencakup memberikan instruksi operasional, memotivasi kerja dan pengembangan SDM, menyusun SOP atau standar operational producer, dan yang terakhir menangani konflik internal. Yang selanjutnya itu ada pengawasan atau controlling, yaitu berfungsi untuk yang pertama mengevaluasi hasil kerja dan kinerja keuangan, melakukan audit internal, menyusun laporan keuangan dan pertanggungjawaban, mengambil langkah korektif bila terjadi penyimpangan dan terjadi penyimpangan. Yang selanjutnya yaitu tentang tantangan manajemen koperasi dan UMKM. Yang pertama itu ada keterbatasan akses modal dan perbankan. Yang kedua, kurangnya literasi manajerial dan keuangan. Yang ketiga, ada persaingan pasar dan digitalisasi. Yang keempat,
kualitas SDM yang belum merata, dan yang kelima kurangnya inovasi produk dan pemasaran. Selanjutnya itu ada strategi penguatan manajemen koperasi dan UMKM. Yang pertama, peningkatan kapasitas SDM, yaitu dengan pelatihan manajemen, keuangan, pemasaran digital, dan kepemimpinan. Yang kedua itu ada digitalisasi operasional, yaitu pemanfaatan teknologi seperti aplikasi kasir, pembukuan digital, dan e-commerce. Yang ketiga ada akses pembiayaan, yaitu kerjasama dengan lembaga keuangan, KUR, koperasi, ataupun simpan pinjam. Yang keempat itu kemitraan dan jaringan usaha, yaitu membangun hubungan dengan sektor industri, BUMN, dan juga pasar ekspor. Dan yang terakhir, yang kelima yaitu pendampingan dan inkubasi bisnis, yaitu bimbingan manajemen oleh lembaga pemerintah, perguruan tinggi, atau swasta. Kesimpulannya yaitu manajemen koperasi dan UMKM yang kuat adalah fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi rakyat yang berkelanjutan. Dengan memahami jenis-jenis koperasi dan UMKM, menerapkan prinsip-prinsip manajemen secara sistematis, serta mengadopsi inovasi dan digitalisasi, koperasi dan UMKM dapat naik kelas menjadi entitas bisnis yang produktif, profesional, dan mampu bersaing di pasar global. Keberhasilan pengelolaan manajemen tidak hanya bergantung pada pelaku usaha saja, tetapi juga membutuhkan sinergi dan dari semua pihak, termasuk pemerintah, lembaga keuangan, swasta, dan masyarakat. Itulah tadi yang bisa saya sedikit materi yang bisa saya sampaikan dan jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.